Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ikhwatul iman, jama'atus salati subhi, sadatunal a'izza, as'adani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh, tentunya Bapak Ibu yang hadir, yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bermajelis di hari Rabu pagi, dan mudah-mudahan julusuna fi hadzal majlisi, duduknya kita yang walau kanat sa'atan, walaupun hanya sesaat ini, maktubah, dicatat oleh Allah menjadi khazinatan, menjadi simpanan amal, dan menjadi sababan min asbabi dukhulina fi jannatillahin na'im, dan menjadi sebab di antara sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bab satu pembahasan yang akan kita kaji pada pagi hari ini yaitu ma'rifatu jannatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal seperti apa bentuk surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah beliau nanti di hari kiamat? Seperti apa sifatu jannatir rasuli? Dan seperti apakah bentuk-bentuk kenikmatan dan posisinya yang paling di manakah ianya surga yang akan dihuni dan ditempati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk perkara yang penting. Kenapa para ulama membahas hal ini? Karena ini menunjukkan dalilun ala azamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keagungan surga yang menjadi tempat kediaman Nabi kelak di hari kiamat, menunjukkan keagungan beliau. Yadullu ala azamatihi wa karamatihi. Keberadaan surga menunjukkan kemuliaan siapa yang akan menghuninya. Maka surga itu bertingkat, ada darajat, ada bertingkat-tingkat sesuai ala qadri amali ahliha, mengikut atas amal ibadah yang dilakukan calon penghuninya. Nah, yang pertama kita lihat Bapak Ibu yang mulia, darajatul jannati. Pertama yang kita akan lihat kembali adalah tingkatan-tingkatan surga. Wa qad shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fil jannati darajatin mutafawitah. Benar-benar telah datang daripada ianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalam beliau. Salah satu ucapan beliau yang agung yang berkenaan dengan keberadaan surga. Maka anna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu ada darajatin, Pak. Begitu banyak tingkatan-tingkatan di dalam surga. Yang selama ini kita ketahui bahwa asmaul jannati sab'atun, surga itu ada 7 nama, ada 7 tingkatan. Walikulli darajatin darajatun. Dan setiap satu tingkatan di dalamnya ada tingkatan-tingkatan lagi, sehingga Nabi memberikan petunjuk surga itu totalnya 100 tingkatan, Pak. Jadi walikulli darajatin darajatun, dan setiap satu tingkatan di dalamnya dibagi lagi oleh Allah sekian puluh tingkatan, sehingga totalnya Nabi menyebutkan 100 tingkatan, Pak.
Wa a'laha jannatul firdausi. Dan tingkatan-tingkatan surga itu yang paling tinggi dikatakan jannatul firdausi, yaitu surga firdaus. Kenapa surga firdaus ini dikatakan yang paling tinggi? Wasaqafuha arsur rahmani, subhanallah tabaraka wa ta'ala. Yang mana surga firdaus ini pas bertepatan di bawah arsnya Allah. Jadi atapnya surga firdaus itu langsung arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat yang sahih, Pak, 2790 nomor hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah dari jalur beliau, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 14 abad yang silam Nabi pernah bersabda, Pak. Inna fil jannati mi'ata darajatin, Pak. Jadi yang menyebutkan bahwa surga itu terdiri dari 100 tingkatan secara utuh di dalamnya. Itu min lisanir rasuli, dari lisan beliau baginda Rasul. Beliau mengatakan inna fil jannati mi'ata darajatin. Jadi surga itu terdiri dari 100 tingkatan, Pak. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang mana 100 tingkatan itu, tingkatan-tingkatan yang paling tinggi itu Allah siapkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Al-mujahiduna fi sabilillah. Yang dikatakan oleh Nabi, ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Dan setiap satu tingkatan antara satu surga dengan surga berikutnya itu sejarak antara langit dan bumi, Pak. Berarti betapa luasnya surga itu, Pak. Wa bainad darajataini, antara dua tingkatan, Pak, antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, kama bainas sama'i wal ardi, yang rentang jaraknya antara satu surga dengan surga yang lain sejauh antara bumi dengan langit. Dan ini 100 tingkatan, Pak. Berarti ada jarak antara surga yang paling adna darajatan, surga yang paling rendah, sama surganya Nabi yang paling tinggi, itu 100 jarak antara langit dengan bumi, Pak. Betapa jauhnya, Pak. Betapa luasnya surga itu, ibu-ibu. 100 tingkatan. Walikuli darajata ini, dari setiap dua tingkatan antara satu surga dengan surga berikutnya, kama bainas sama'i wal ardi, dikatakan oleh Nabi sejauh jarak perjalanan antara bumi dengan langit. Itu satu tingkatan, belum berikutnya 100 berarti, Pak. Nah kemudian fa idza sa'altumullaha, Nabi sebutkan di hadis yang sahih ini, wahai engkau semuanya, ketika engkau berdoa kepada Allah, meminta surga kepadanya, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa, maka mintalah firdaus, jangan yang lain. Walaupun banyak tingkatan, tapi mintalah firdaus, Pak. Memang minta itu kalau bisa mintalah yang paling sempurna, Pak. Ya kalau di ACC separuh kan nanti paling enggak kita di Aden atau di Ma'wa kan begitu, Pak. Atau mukomahnya begitu. Kenapa kita disuruh minta firdaus, Pak? Nabi menyebutkan fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Surga firdaus itu posisinya yang paling tengah, Pak. Dari sekian banyak surga, surga firdaus itu posisinya yang paling tengah dan paling tinggi. Maka kita disuruh memilih dan meminta. Mintalah. Fa idza sa'altumullaha al-jannata fas'alil firdausa, maka mintalah surga firdaus. Urahu fauqahu arsur rahman. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menyebutkan, aku pernah dinampakkan oleh Allah surga firdaus. Yang nampak olehku atapnya surga firdaus itu arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannati, dan disebutkan oleh baginda Rasul, dan dari surga firdaus itu
mengalirlah semua mata air yang ada di surga, Pak. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kita di Firdaus itu, Pak, maka kita minum airnya langsung dari sumbernya yang pokoknya langsung. Asal sumber mata airnya. Kalau di surga yang lain udah mengalirnya, Pak. Tapi kalau udah di Firdaus itu sumbernya. Itu kalau dalam bahasa kita muara apa? Hilir apa, Pak? Yang ujung sama yang pangkal kalau air itu, Pak. Ulu apa hilir? Yang ke sana hilir, yang asalnya di hulunya sungai di surga, Pak. Begitulah kira-kira. Susah kali nyebutnya, Pak. Ini biasanya karena belum minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang yang kedua kita lihat Jannatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat surganya Nabi, Pak. Wa amma jannatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya jannatul wasilah. Adapun surganya Nabi khusus yang akan hanya dihuni oleh beliau bersama keluarga beliau, maka nama surganya adalah surga al-wasilah. Jadi surga Nabi itu namanya Jannatul Wasilati, yaitu surga yang dikatakan oleh Nabi sendiri yaitu surga wasilah, Pak. Nah pertanyaannya adalah aina di manakah surga wasilah ini? Wa fi jannatil firdausi darajatun aidun, Pak. Ternyata di surga Firdaus itu ada tingkatan-tingkatan yang mutafawitah, Pak. Di dalam surga Firdaus itu sendiri begitu banyak tingkatan-tingkatan. Yang tingkatan-tingkatan itu nanti akan diisi oleh para nabi dan rasul, Pak. Semua jami'ul anbiya'i wal mursalina. Semua para nabi dan rasul mereka akan nanti ada di tingkatan-tingkatan surga Firdaus mengikut martabat tingkatan kenabiannya. Nanti yang paling tinggi Sayyidu Ulul Azmi Rasulullah. Nanti di bawahnya Nabi ada Nabiullah Ulil Azmi, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh. Ini berbeda tingkatannya, Pak. Kalau kita ikutkan ala hasabiz zaman, 5 nabi ini kalau ngikut masa hidup mereka, maka yang paling pertama adalah Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, baru baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi kalau ala hasabid darajah, menurut Imam Az-Suyuti, 5 nabi ini yang ulul azmi, kalau mengikut derajat kemuliaan, maka yang paling tinggi Rasulullah SAW, disusul yang kedua Nabi Ibrahim, disusul kemudian Nabi Musa, disusul Nabi Isa, dan terakhir Nabi Nuh. Ini kalau ala hasabil darajah, Pak. Surganya nanti di Firdaus begitu. Jadi Nabi yang paling tinggi. Dan tingkatan yang paling tinggi di surga Firdaus itu dinamakan al-wasilah. Atau dikatakan Jannatul Wasilati. Nah itulah tempat Nabi SAW. Wa a'laha darajatul wasilati wa a'laha darajatul wasilati, dan paling tinggi derajat al-wasilah. Apa kata para ulama? Wa hiya manzilatu nabiyyina wa habibina wa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan surga wasilah itu hanya akan dihuni satu nabi. La yanaluhu ilal wahid, dan tidak akan mampu mendapatnya kecuali hanya satu orang dari kalangan para nabi, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Sayyidina Abu Hurairah pernah menyatakan, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi itu bersabda, salullaha lil wasilata, mintalah engkau kepada Allah untukku, kata Nabi, yaitu al wasilah. Kalau engkau ingin berdoa, masukkan dalam doa kalian, mintalah ke Allah untukku, kata Nabi, al wasilata,
yaitu surga wasilah. Dan ini yang kita baca doa setelah adzan, Pak. Waqalu, sahabat yang diperintahkan begitu bertanya, Pak, ya Rasulullah, wa mahiyal wasilatu? Ya Nabi, apa wasilah itu sehingga engkau memerintahkan kami untuk meminta kepada Allah agar engkau disampaikan pada wasilah? Faqala a'la darajatin fil jannati. Nabi menjawab, itu tingkatan surga yang paling tinggi. La yanaluha illa rajulun wahid, dan tidaklah sampai pada derajat itu kecuali hanya satu orang. Arju'an akuna ana huwa, dan aku berharap itu adalah aku, kata Nabi. Maka sebagai umat beliau, kita sematkan doa kita, meminta kepada Allah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itulah doanya, Pak, yang sering kita baca setelah adzan. Wasilah di situ tuh nama surga sebetulnya, Pak. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, nomor hadis 11783. Adapun hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Abu Isa At-Tirmidzi, nomor hadis 3612. Dua-duanya hadis yang sahih, Pak. Apa sabda Nabi? Al-wasilatu darajatun indallahi laisa fawqaha darajah. Wasilah itu satu tingkatan surga, yang di atasnya udah nggak ada surga lagi, kata Nabi. Jadi surga al-wasilah itu posisinya ada di Firdaus. Nah, tingkatan Firdaus yang paling tinggi itu namanya wasilah. Dikatakan oleh Nabi, laisa fawqaha darajah. Yang kalau sudah sampai di surga wasilah itu di atasnya tidak ada lagi surga, Pak. Langsung ars. Itu kemuliaan surga al-wasilah. Fassalullaha ayyutiyanil wasilata, dan kalian berdoalah kepada Allah, mintalah agar aku sampai pada surga al-wasilah. Ada 3 hadis yang kami telah sebutkan, Pak, yang secara langsung Nabi menyebutkan akan keberadaan beliau nanti di akhirat, tentang posisi beliau surga yang mana yang akan beliau huni. Sepakat para ulama, nama surga itu adalah al-jannatu au jannatul wasilati, surga al-wasilah. Yang mana surga wasilah ini posisinya ada di Firdaus, Pak. Karena di Firdaus itu ada beberapa tingkatan, dan tingkatan paling tinggi yang ada di Firdaus itu wasilah. Yang atasnya wasilah tidak ada lagi surga. Laisa fauqahal jannah. Akan tetapi di atas surga wasilah langsung arsnya Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah nanti kekasih kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa keluarga beliau ada di al-wasilah. Al-a'la darajatan an jami'i darajatil jannati. Ini, Pak. Nah, sekarang kita lihat secara utuhnya, Pak. Dan sekaligus kita akan mengukur kita kira-kira masuk di mana, Pak. Dari 7 nama surga dan dengan berbagai bentuk tingkatan sampai 100 itu kira-kira itu kita ini di mana nanti, Pak? Ibu-ibu di mana? Firdaus juga. Pede kali ibu-ibu ini. Orang yang di Firdaus itu tandanya kalau perempuan itu wajahnya cerah. Terus suaminya juga cerah. Tanda perempuan yang di Firdaus itu tak pernah nyakitin hati suami. Terus apa lagi, Bu? Pokoknya Masya Allah, orang-orang di Firdaus itu ya seperti Sayyidah Khadijah, Asyah bintu Mazakhim, istrinya Fir'aun, Maryam ibundanya Sayyidina Isa, Sayyidatu Fatimah bintu Rasul Az-Zahra. Nah, itulah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Nanti di Firdaus semua itu. Satu level dengan para nabi. Nanti ibu-ibu Munawwaroh juga sama, paling enggak di bawahnya 1 digit lah, Bu, nanti insyaallah. Ini bapak-bapaknya Firdaus semua. Amin. Nanti kalau punya anak ganti nama Muhammad Firdaus saja, Pak. Jadi nanti bapaknya Firdaus kan begitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia, asmaul jannati wa sifatu ahliha. Kita sudah tahu di mana posisi Nabi. Nah, sekarang posisi kita selaku umat Nabi. Al-Imam As-Suyuti dan yang lain
Ada beberapa keterangan yang menjelaskan tentang nama surga sesuai dengan tingkatan dan siapa yang akan masuk di tingkatan itu, Pak. Yang pertama, Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu dikatakan Darajatul Anbiya, surganya para nabi, Pak. Jadi Firdaus itu sepakat ulama Jannatul Anbiya wal Mursalin, semua nabi yang 124.313 yang dikenal, 25 yang namanya disebut dalam Al-Quran, 5 yang jadi pemimpinnya para mereka, maka itu semuanya di Firdaus. Enggak ada yang enggak di Firdaus, Pak. Maka Firdaus itu Jannatul Anbiya, dikatakan Darajatul Anbiya wal Mursalin. Jadi surga Firdaus itu derajatnya derajat kenabian, VIP, eksekutif, pejabat semua, pejabat agama maksudnya, Pak. Wa ya ala darajatil jannati wa ausatiha wa minha tanfajiru anharul jannah. Pertama dikatakan surga yang paling tinggi. Dari Firdaus mengalir semua mata air surga. Wa ya ala darajat, dan paling tinggi kedudukannya. Nah, wa yang zilu fiha al anbiya wal mursalun, semua para nabi akan turun ke sana, Pak. Dan yang paling tinggi adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana? Karena di Firdaus itu banyak sekali tingkatan, tentu nanti ada orang-orang yang bukan para nabi tapi diizinkan masuk Firdaus. Kalau levelnya, level derajatnya adalah derajat para nabi, Pak. Nah, seperti apa nanti derajatnya? Apakah kita di bawahnya Firdaus? Nah, itu kita lihat. Yang kedua, Jannatu Darussalam, Pak. Di bawah Firdaus ada surga namanya Darussalam. Darussalam menurut Imam Asyuti dan yang lain itu derajatnya Darajatu Warasatil Anbiya. Kalau Firdaus itu derajatnya para nabi, kalau Darussalam ini derajatnya pewarisnya para nabi. Jadi pewarisnya para nabi itu derajatnya para khulafa. Alladzina yakumuna bil ilmi wad da'wati kama fa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awil anbiya, seperti apa-apa yang dilakukan oleh para nabi. Siapapun orang-orang yang melakukan amal dakwah para nabi, mereka nanti akan diangkat derajatnya sampai di Darussalam. Dan mereka bisa melihat nabi. Dan mereka diizinkan mengunjungi nabi, tapi tempat istirahatnya bukan di Firdaus. Mereka ada di Darussalam, Pak. Nah, termasuk wahya al-jannatul lati wa'adallahu bi'a ibadahu, surga yang dijanjikan oleh Allah untuk para hambanya. Wa sumiyat bidzalika li salamatiha at-tamma min kulli aibin wa afatin wa hammin, karena surga ini surga yang level kedua, Pak. Tidak ada aib di sana, Pak. Wa salamuhum minal adza wal makruh, penghuninya dijamin tidak ada melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa kama yumakinu an takuna nisbatan ila ismillahi assalam, dan surga Darussalam itu dinisbatkan kepada nama Allah As-Salam yang memberi keselamatan, Pak. Nah, kemudian cirinya di tengah mereka, li anna ahlaha yusallimuna ala ba'dihimil ba'd aw li anna allaha, di surga Darussalam nanti setiap penghuni yang masuk akan disambut dengan salam dari penghuni yang lain. Malaikat semuanya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan salam tahiyatan li ahli hadil jannati. Jadi semua malaikat memberikan salam kepada orang-orang yang memasuki surga Darussalam, maka dikatakan assalam, Pak. Nah, siapakah mereka? Orang-orang yang alladzina yakumuna bil ilmi wad da'wati, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, Pak. Nabi dakwah, mereka dakwah. Nabi berjuang, mereka ikut berjuang. Nabi menyampaikan ilmu, mereka ikut menyampaikan ilmu. Nabi menghabiskan harta untuk agama Allah, mereka juga ikut menghabiskan hartanya untuk agama Allah. Nanti mereka ada di satu digit di bawah Nabi, tapi setiap waktu mereka diizinkan melihat Nabi dan bisa bertemu dengan Nabi. Itu Darussalam, Pak. Ini kalau
Yang dakwah itu ya mudah-mudahan saya termasuk ini Bun. Amin. Ini Ibu ragu tau, Masya Allah. Termasuk ahli ilmu. Ahli ilmu itu bukan hanya yang duduk di meja seperti ini. Wal muta'allimuna wal mustami'una, adapun orang yang mendengarkan ilmu musyarakatan, bersekutu dengan ahli ilmu dalam pangkat dan derajatnya, Pak. Orang yang menyampaikan ilmu sama yang mendengarkan ilmu itu musyarakah, Pak, bersekutu dalam keutamaan. Kalau kiainya masuk surga, jamaahnya pun masuk surga. Kiainya di level surga yang ke-6 pamannya, semua jamaahnya sama derajatnya. Kenapa? Musyarakah fil fadhaili wal manafi'i. Itu dakwah, Pak. Ya karena adanya ustadz yang ngaji, karena ada yang dengerin loh, Pak. Coba kalau saya diundang begini, Ustadz Hantik besok pagi Rabu ngaji nggih, insya Allah, tapi kami semua jamaah akan pergi. Ustadz sendirian aja sama infin pun itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, tapi nggak ada orang. Orang lewat dari luar. Apa pula Ustadz itu ceramah sendiri, ngomong sendiri. Orang negatif thinking, Pak. Jangan-jangan dia udah oleng. Jadi adanya saya bisa duduk ini karena ada ibu-ibu nungguin saya. Makanya kalau saya dapat pahala, ibu bapak semua dapat pahala. Kok dengan ini nanti kok Allah berikan saya masuk surga, semuanya ikut masuk surga. Cuman saya paling depan tetap. Lu masuk kiainya paling belakang, ya kan nggak mungkin tuh Pak ketua Pak Haji. Lah iya, yuk saya tetap nonton. Ini loh pintu kita, nah begitu Pak. Baru di belakang saya imamnya masjidnya. Loh, kenapa harus imam kok bukan ketua DKM? Ya imam. Masalahnya dia tahan ngimamin sambil nahan sakit-sakitan. Loh itu Masya Allah loh Pak, batuk, pilek, influenza, pakai kaos kaki double. Itu Pak. Habis itu pakai lagi gamis double lagi, kurung lagi pakai sorban. Itu aja masih menggigil loh Pak. Lo terus masuk surganya paling belakang, yo enggak suceng tuh Pak. Yo dia di belakang saya. Cuman karena saya ini freelance seminggu sekali, saya tinggal pilih mana masjid nanti yang saya suka, saya ikut rombongan itu. Karena ada 20 lebih masjid di Batam saya ngaji rutin Pak. Tapi kayaknya ikut munawaroh aja lah Pak. Masalahnya kalau munawaroh itu ngajinya diajak ke Mitra Raya masalahnya. Jadi saya ngikut munawaroh aja lah nanti. Sama istiqomah mancing masalahnya. Baik, yang ketiga Darul Muqamah. Surga yang ketiga adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah ini derajatnya darajatu a'immatil adli. Derajatnya para pemimpin yang adil Pak. Memang Darul Muqamah ini nanti mayoritas kata Imam Asyuti dan yang lain itu surganya para pemimpin Pak. Pejabat-pejabat yang istiqomah, pejabat yang adil, pejabat yang tidak berkhianat, pejabat yang membawa amanat untuk lima solihir ra'iyah, untuk kebaikan rakyat. Ini nanti masuk surganya di Darul Muqamah. Ini Masya Allah. Dikatakan darajatu a'immatil adli, nama surga yang ketiga Pak. Adapun nanti tingkatannya seperti apa itu Allah lah yang lebih tahu Pak, Subhanahu wa ta'ala. Wa darajatul ladzina yahkumuna bil adli fid dunya bil kitabi was sunnati. Setiap pemimpin yang berpegang teguh kepada agamanya Allah, berhukum dengan hukumnya Allah, menegakkan sunnah, menegakkan kitabullah. Wa ya'ni ad-darul lati yuqimu fiha ahluha wa la yantakiluna minha abada. Sumiyat bihadzal ismi li anna daru iqamatin daimatin la ta'ab fiha wa la masyaqqah. Di negeri Darul Muqamah ini surga yang dijamin tidak ada rasa lelah, sebagaimana ketika penghuninya di dunianya merasakan capeknya ngurusin umat, lelahnya memikirkan bagaimana umat, lelahnya bagaimana ibadah umat ini terjaga. Maka ketika nanti di surga mereka disuruh istirahat oleh Allah di satu surga yang dinamakan Darul Muqamah, darajatu a'immatil adli. Jadi derajatnya surga Al-Muqamah, Darul Muqamah ini dalam satu riwayat surga yang memang dikhususkan untuk para pemimpin, orang-orang yang diberikan amanat dan mereka adil dengan amanat itu dan mereka tidak berkhianat sedikit pun dalam ketika mengemban amanat itu. Yang kelima
Yang keempat, jannatud daril khulud. Ada satu surga yang dinamakan Darul Khulud atau Darul Khulud, negeri kekekalan. Dalam satu riwayat, derajat ini dikatakan darajatul mujahidina, derajatnya para pejuang, Pak. Orang-orang yang memiliki mental pejuang. Termasuk dari kalangan min sahabatir rasul, kalangan para sahabat. Darajatul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi liiqamati dinihi. Derajatnya orang-orang yang selalu menghabiskan umurnya untuk berperang di jalan Allah. Ketika negeri itu bukan negeri peperangan, bimana awil ladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim, orang-orang yang berjuang dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan kecerdasannya untuk semata li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Awil jihad bil ilmi awil mali, orang-orang yang berjihad tungkuh lumus berjuang demi ngurusin agamanya Allah. Ini biasanya yang masuk pertama kali nanti DKM, Pak. Udah serius ini. Nanti ketua masjid yang paling pertama. Oh, ketua yayasan, bukan ketua masjid dulu. Itu mujahid loh, Pak. Orang-orang yang menghabiskan tenaganya untuk ngurusin masjid, membuat senyaman-nyamannya masjid. Sampai tidur aja masih terpikir macam mana mihrab itu suaranya nggak feedback, ya Allah. Mau tidur lagi, ya Allah, macam mana tempat wudhu itu tak licin, nggak kepleset orang. Setiap waktu, Pak. Itu nanti istirahatnya ada di Darul Khulud. Itu, Pak. Lah bagaimana yang bukan DKM tapi setiap waktu ikut nyapu masjid, nggak digaji, bukan marbot. Mereka ada di Darul Khulud. Derajatnya pejuang-pejuang Allah yang mereka suka menolong agama Allah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan usahanya, dengan hartanya bahkan. Apalagi kalau paket komplit, Pak. Dia yang ngurusin masjid, beliau juga yang menjaga masjid, beliau juga yang menghabiskan hartanya untuk masjid 24 jam sampai istrinya cemburu gara-gara masjid. Bang, nak mana masjid? Bang, aku kapan? Ais, orang-orang seperti ini, masya Allah, Pak. Sampai suami pun bilang, yang aku ini sengaja untuk nyarikan engkau surga kelak di Darul Khulud. Kau ikut abang, kau dukung abang, insya Allah nanti kita lebih santai di surganya Allah. Begitu, Pak. Ini masya Allah. Nah sekarang Jannatul Ma'wa, satu nama daripada surga. Derajatnya mana? Darajatu ahlil isari wal ihsan. Satu surga yang Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk berjuang. Mereka tidak layak menjadi pemimpin karena tidak ada bakat di situ dan tidak ada kesempatan di situ. Dan mereka juga bukan orang yang berdakwah dengan ilmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang selalu mengedepankan kebaikan untuk orang lain, Pak. Yuqaddimuna ihsanahum linnasi. Orang-orang yang selalu dengan hartanya dia kedepankan urusan orang, Pak. Dia tolong orang lain, dia bantu. I'anatul ghairi, musa'adatul ghairi. Tetangga kerepotan, beliau paling pertama kali datang. Fakir miskin, dia juga yang nyantunin. Anak yatim, semua dia yang nyekolahin. Dia tidak hanya memperhatikan anak yang ada di rumahnya, tapi anak-anak yatim pun semua sekolah sampai lulus. Dan itu semua beliau. Orang seperti ini, Pak, dikatakan darajatu ahlil isari wal ihsani. Orang yang yuqaddimuna ihsanahum linnasi bi amwalihim. Orang yang secara spesifik ngurusin orang lain dengan harta bendanya, Pak. Itu surganya nanti namanya Jannatul Ma'wa. Adapun tingkatannya seperti apa nanti wallahu a'lam bi ahwaliha. Terakhir, Pak. Jannatu Darin Naim. Ada nama surga yang dikatakan Darun Naim, negeri yang penuh kenikmatan. Surga yang naim ini darajatu man fattahallahu lahu babun khairun. Yaitu di mana darajatu man fattahallahu lahu, derajatnya orang yang Allah buka baginya, yaitu pintu-pintu kebaikan, Pak. Abwabal khairi. Bukan babun khairun, abwabal khairi. Ay darajatu may yaftahullahu lahu baban min abwabil khairi al-qasirati alaihi.
Ada surga yang dikatakan dan Darun Naim ini, Pak. Di antaranya adalah orang-orang yang Masya Allah menjaga sunnah, Pak. Tidak hanya mencukupkan pada perkara wajib, tapi yang sunnah dia sempurnakan, rawatibnya disempurnakan. Dia punya harta bukan hanya zakat, tapi sedekahnya juga dikuatkan. Termasuk umrohnya, tidak hanya haji aja, bahkan umroh pun berkali-kali. Semua sunnah dilakukan, maka derajatnya Darun Naim, darajatu, derajatnya man, orang-orang yang dibukakan oleh Allah baginya abwabal khairi, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu perkara sunnah. Terakhir, Pak, Jannatu Adnin. Ada satu surga yang namanya Jannatu Adnin, darajatu ahlin najati. Surga yang dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Darajatu mayu adunal faraid wa yajtanibunal muharramati. Orang-orang yang masuk Aden itu orang yang mampu menjaga perintah wajib, meninggalkan yang haram. Cuman dalam satu riwayat mereka kurang dalam ibadah sunnah. 5 waktu ke masjid, tapi kadang sholat malamnya jarang-jarang. Zakat dibayar, tapi sedekah kurang. Jadi mayu adunal faraid wa yajtanibunal muharramat. Yang haram no, semua udah ditinggal, Pak. Yang wajib selesai, cuman kadang yang sunnah itu tidak sempurna. Kadang yang makruh masih ada yang ia lakukan. Dan nanti masuk surganya Aden ini orang-orang yang dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tidak masuk neraka, Pak. Tetapi masuknya itu sebab syafaatnya baginda Rasul, dan rata-rata mereka ada orang-orang yang sudah dihisab dengan begitu berat oleh Allah. Alladzina yuhasabuna inda yaumil hisabi bi hisabin sadid, dan termasuk orang-orang yang ditahan mahbusun indallah fil mahsari bi zamanin tawil, orang-orang yang dihisab oleh Allah walaupun tak masuk neraka, terus datang syafaatnya Nabi, mereka masuk surganya Aden, Pak. Kenapa? Banyak tuntutan. Yang wajib selesai, yang haram ditinggalkan, tapi banyak yang nuntut. Dan biasanya kalau laki-laki yang masuk Aden itu istrinya 2, Pak. Kalau istrinya 1, oh lewat semua itu, Pak. Yang istrinya 2, 3 itu nanti berat masuk surganya. Kenapa? Karena banyak tuntutan. 1 istri aja itu bisa 1000 tahun loh, Pak. Bisa 100 tahun. 100 tahun kali 1000, 100.000 tahun, Pak. Apalagi 2 istri, 3 istri. Makanya Al-Munawwarah ini semuanya 1 laki-laki, 1 istri. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya doakan semuanya 1 istri, Pak. Kecuali jamaah Batu Ampar nih. Batu Ampar beda lagi. Bahkan dikatakan dari 124.000 nabi, Pak, 313 yang diberikan amanat kenabian dan kerasulan dari 25 yang kita ketahui, Pak. Nabi yang terakhir mendatangi Firdaus itu Nabi Sulaiman, Pak. Nabi yang terakhir masuk surga Firdaus itu Nabi Rasul loh, Pak. Sulaiman bin Daud itu terakhir Nabi yang diizinkan masuk surga Firdaus. Kenapa? Tanggung jawabnya paling berat. 1 penguasa, wa huwa malik, raja, sultan, Nabi, Rasul. Berapa istrinya? 1000, Pak. Riwayat Bani Israiliyah, kisah-kisah Israiliyah disebutkan Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling banyak istrinya, 1000, Pak. Ini Masya Allah. Nabi Daud 200, Nabi Sulaiman 1000. Makanya masuk surganya terakhir. Di kalangan para nabi, beliau masuk surganya paling terakhir karena begitu berat tanggung jawab beliau. Ini Masya Allah. Makanya subhanallah, dari sekian tadi kita masuk yang mana, Pak? Aden apa Ma'wa apa Darul Muqamah apa Al-Khulad? Pokoknya yang penting di surga aja lah, Pak. Soal nanti mana-mana nama dan mana tingkatan kita serahkan kepada Allah. Cuman kalau kita mau minta fas'alil firdausa, mintalah
Karena itu perintah Nabi dan itu sunnah, Bukhari Muslim dan hadisnya sahih. Dan kita kalaupun minta ya Allah, Allahumma dakhilnal jannata, tambahkan al-firdausa, masukkan kami ke dalam surga, dan terutama surga Firdaus. Walaupun sebenarnya kita nggak layak, tapi mudah-mudahan kita kintil ngikut sama orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ما شاء الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ما شاء الله siap صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خلد كذا ما شاء الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم أنا ما شاء الله masih muda masih layak صلى الله